Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bunita hari ini. Bunita hari ini akan menjelaskan pelajaran tematik yang terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang paragraf, gagasan utama, dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Yang pertama yaitu paragraf dan kalimat utama. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pikiran utama atau tema paragraf. Yang kedua yaitu gagasan utama dan gagasan pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf, maupun tersirat dalam seluruh paragraf. Yang selanjutnya yaitu gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Apa sih artinya? Nah, gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan penjelas ini umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Jadi misalkan contohnya ilustrasi, contoh-contoh, atau uraian-uraian kecil. Mata pelajaran selanjutnya yaitu IPA. Apa sih kepanjangan IPA? IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, materinya yaitu tentang bunyi. Apa sih arti bunyi? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Bunyi adalah bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, benda gas, dan benda cair. Yang kedua yaitu syarat terjadinya bunyi. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada medium atau zat perantara. Medium atau zat perantara yaitu bunyi dapat merambat melalui zat apa? Zat udara, zat cair, dan zat padat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti suara petir dapat kita dengar karena ada di udara. Kita dapat mendengar suara ketika menyelam. Atau seseorang dapat mendengar suara kereta api ketika ia menempelkan telinganya di rel kereta api meskipun jarak kereta api masih jauh. Nah, itu tadi itu contoh dari zat perantara. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat bunyi. Ada atau terdapat 3 sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi memerlukan medium dalam perambatnya. Yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Nah, yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Jadi bunyi itu bisa juga diserap oleh benda yang lunak. Pelajaran selanjutnya yaitu IPS. IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya keberagaman suku bangsa. Kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Mereka tinggal dan menetap di daerah yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah pegunungan, pantai, perkotaan, dan ada pula yang masih tinggal di pedalaman. Selain itu, ada yang telah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, ada pula yang belum tersentuh kehidupan modern. Pertama yaitu
suku Aceh. Nah, pakaian Aceh namanya untuk laki-laki yaitu linto baro. Nah, kalau untuk perempuan yaitu daro baro. Untuk nama rumah adatnya yaitu Rumo Aceh. Selanjutnya suku Sumatera Utara atau suku Batak atau Nias. Nah, suku Batak ini untuk pakaiannya terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional. Untuk pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkot. Dan untuk perempuan bagian atas merupakan hoba-hoba dan bagian bawah adalah haen. Dan untuk nama rumah adat dari Sumatera Utara yaitu Bolon, namanya Bolon. Nah, selanjutnya yaitu Sumatera Barat atau Minangkabau sukunya. Nah, pakaian adatnya disebut bundo kanduang atau disebut limpape. Nah, untuk rumah adat dari Sumatera Barat disebut dengan rumah gadang. Selanjutnya kita ke suku Betawi atau Provinsi DKI Jakarta. Untuk baju laki-laki disebut sadariah dan untuk baju perempuan disebutnya baju kurung. Nah, untuk rumah adat Betawi yaitu namanya bapang. Nah, yang berikutnya yaitu ini rumah atau baju adat dari suku Toraja. Nah, nama baju atau pakaian adatnya yaitu baju poko dan nama rumah adat dari suku Toraja yaitu Tongkonan. Selanjutnya yaitu suku Papua. Nah, pakaian adatnya namanya koteka atau holim dan rok rumbai merupakan dua pakaian adat Provinsi Papua. Rumah adat dari suku Papua atau Provinsi Papua yaitu dinamakan Honai. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunita untuk pelajaran tematik pembelajaran pertama. Semoga mudah dipahami ya. Berikut adalah tugas tematik ya. Untuk tugasnya yaitu halaman 10 sampai halaman 14. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, Bunita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat, jaga selalu kesehatan dan kebersihan ya.